Inilah sebuah kisah tentang sejarah yang direkayasa ulang, tentang bagaimana satu keluarga yang melarikan diri dari pembantaian mendirikan sebuah peradaban yang paling canggih di dunia barat. Ini adalah kisah tentang Eropa yang terbagi, utara dalam lumpur dan kegelapan, dan selatan dalam kecemerlangan yang tak terduga. Bagian 1, Pelarian Sang Elang. Tahun 750 Dinasti Umayyah jatuh oleh revolusi Abbasiyah. Hanya satu pangeran yang selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil, yang dijuluki Elang Quraisy. Pelariannya melalui padang pasir selama 5 tahun adalah legenda. Ia tiba di Andalusia sebagai pengungsi, namun dengan ambisi seorang kaisar. Ia menaklukkan Cordoba dan mendirikan Emirat Independen, melepaskan diri dari Baghdad. Dengan karisma dan ketegasan, ia menyatukan Iberia yang terpecah. Namun, kemegahan sejati Cordoba baru mencapai puncaknya di tangan pewarisnya, terutama pada masa Abdurrahman III yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Cordoba di bawah khalifah bukanlah kota homogen. Ia adalah kolase peradaban Muslim, Kristen Mozarab, Kristen Hispanik yang mengadopsi budaya Arab dan Yahudi. Safardik hidup dalam koeksistensi yang langka di dunia abad pertengahan. Ini bukan hanya toleransi, tapi sinkretisme budaya yang luar biasa. Bagian 2, Inovasi yang terlupakan. Mari kita bicara tentang kenyamanan. Cordoba memiliki 700 masjid, 300 pemandian umum Hamels, dan 80.000 rumah. Yang paling mencengangkan, saluran pipa air yang canggih. Air mengalir dari pegunungan ke ribuan rumah dan taman kota melalui sistem gravitasi. Dan yang legendaris, penerangan jalan. Cordoba memiliki lampu jalan yang dipasang di setiap sudut kota. Bayangkan, pada malam hari, seorang warga Cordoba bisa berjalan jauh tanpa membawa obor. Sementara di kota-kota Eropa Utara, penduduk terpaksa tinggal di rumah saat matahari terbenam karena gelap dan bahaya. Ini adalah perbedaan peradaban yang sangat mencolok. Pusat fisik dan spiritual Cordoba adalah Masjid Agung Cordoba, La Mezquita, dibangun di atas bekas gereja dan terus diperluas selama 2 abad. Ia menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Makkah pada puncaknya. Masjid ini bukan sekadar bangunan, tapi sebuah karya seni politik dan spiritual. Bagian 3, Pilar dan lengkungan ajaib. Interiornya adalah hutan pilar marmer, jasper, dan granit. Ciri khasnya, lengkungan tapal kuda 2 tingkat berwarna merah dan putih. Teknik ini tidak hanya indah, tetapi juga inovasi yang memberikan stabilitas dan ketinggian pada atap, menciptakan ilusi ruang tak terbatas. Dan jangan lupakan mihrab emas. Dinding mihrab dihiasi mosaik emas yang dibawa langsung dari Konstantinopel, menunjukkan kekuatan diplomatik dan kekayaan khalifah. Ini adalah bukti bahwa pada masa itu, kekuatan Cordoba diakui dan dihormati oleh kekaisaran terbesar di timur. Kejayaan intelektual Cordoba mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Hakam II, 961 sampai 976 Khalifah ini adalah seorang bibliofil, seorang pecinta buku, dan seorang akademisi sejati. Ia mengalokasikan dana negara yang masif hanya untuk membeli, menyalin, dan menerjemahkan buku. Bagian 4, Perpustakaan. 400.000 jilid. Perpustakaan pribadi Al-Hakam II adalah legenda. Koleksinya mencapai 400.000 hingga 600.000 buku, yang masing-masing dikatalogkan dalam 44 volume katalog terpisah. Di masa itu, memiliki 1.000 buku sudah dianggap kekayaan yang luar biasa. Cordoba memiliki ratusan ribu. Al-Hakam II merekrut juru tulis wanita. Mereka menyalin dan menerjemahkan naskah dengan cepat. Ini menunjukkan komitmen terhadap pendidikan. Bahkan untuk kaum wanita, di saat pendidikan di utara Eropa terbatas pada biarawan. Inilah gudang data kuno pertama di Eropa, tempat ilmu Yunani
Romawi, Persia, dan India diselamatkan dari kepunahan. Dari ratusan ribu buku itu, lahirlah bintang-bintang. Az-Zahrawi, ahli bedah abad ke-10, menulis Al-Tasref, ensiklopedia kedokteran, 30 volume. Ia merancang lebih dari 200 instrumen bedah, beberapa di antaranya masih menjadi inspirasi modern. Ia memperkenalkan benang jahit dari usus kucing catgut untuk pertama kalinya. Bagian 5, filsafat dan agama. Ibnu Rushd Avros adalah filsuf yang mengguncang Eropa. Komentarnya tentang Aristoteles begitu mendalam hingga para sarjana Kristen di Paris harus belajar bahasa Arab untuk membacanya. Ibnu Rushd mengajarkan bahwa iman dan akal filsafat tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Kontribusi tidak hanya dari Muslim. Maimonides, seorang filsuf dan dokter Yahudi, adalah produk dari toleransi Cordoba. Karyanya menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan tradisi Yahudi dan menjadi tokoh paling berpengaruh dalam Yudaisme abad pertengahan. Inilah bukti bahwa ilmu di Cordoba melampaui batas agama. Namun, kemuliaan adalah pedang bermata dua. Pada awal abad ke-11, kekhalifahan Cordoba mulai melemah akibat intrik istana dan suksesi yang berdarah. Kekhalifahan terpecah menjadi banyak kerajaan kecil yang saling berperang. Dikenal sebagai taifas. Mereka kaya, tapi lemah secara militer. Perpecahan ini membuka jalan bagi Reconquista oleh karijan-karijan Kristen di utara. Sedikit demi sedikit, wilayah Islam menyusut. Pada tahun 1236, setelah ratusan tahun berjaya, Cordoba akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Castile. Bagian 6. Akhir dari buku. Kejatuhan politik segera diikuti oleh kejatuhan intelektual. Buku-buku di perpustakaan Cordoba, harta tak ternilai yang diselamatkan dari kehancuran, dianggap sebagai bidah. Banyak yang dibakar, beberapa dicuri, sebagian besar hilang. Sungai Guadalquivir yang dulu dialiri air bersih, kini terancam oleh lumpur. Cahaya Cordoba dimatikan. Meskipun Cordoba jatuh, ilmunya tidak mati. Ilmuwan seperti Ibnu Rushd dan naskah yang sempat diterjemahkan ke Latin diselundupkan ke sekolah-sekolah di Italia dan Prancis. Mereka menjadi pemantik yang menyulut api kebangkitan Eropa atau Renaissance. Kita berutang kepada Cordoba atas banyak hal, dari teknik bedah modern, konsep nol dalam matematika, hingga ide koeksistensi budaya. Cordoba adalah pengingat bahwa kejayaan sejati sebuah peradaban berada pada penghargaan terhadap ilmu pengetahuan di atas segalanya. Kisah Cordoba adalah pelajaran tentang kerentanan peradaban dan pentingnya toleransi. Ia adalah jejak peradaban yang tak akan terhapus.